Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Bapak-bapak, kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita mengaturkan segenap puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat beriringkan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai topik kajian kita dalam khutbah pada siang hari ini, yakni tentang kelebihan hari Jumat. Di dalam Islam itu Allah berikan keutamaan-keutamaan di hari-hari tertentu, di tanggal-tanggal tertentu, bahkan juga di bulan-bulan tertentu memiliki keutamaan dan kelebihan dari bulan yang lainnya. Jika kita menengok sejarah di kalangan masyarakat jahiliyah dahulu, terkenal nama-nama hari ini ada siar yang disebut dengan hari Sabtu, Awal hari Ahad, Ahwan hari Senin, kemudian Arubah hari Jumat. Maka ini disempurnakan dan diperbaiki sebagaimana yang kita ketahui pada hari ini bahwa ada hari Ahad. Tepatnya di dalam Islam itu penamaan bukan minggu tetapi adalah Ahad. Kemudian ada Senin, ada Selasa, ada Rabu, ada Khamis, ada Jum'ah, dan ada Sabtu, yang diambilkan dari penghitungan di dalam bahasa Arab, wahidah, isnani, salasa, dan selanjutnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada zaman dahulu hari Arubah itu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dalam rangka menunjukkan kebanggaan, prestasi, kelebihan, bahkan sampai ke tingkat mereka menyombongkan diri di depan orang lain karena memiliki kelebihan-kelebihan. Setelah datangnya Islam bahwa hari Jum'ah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau diseru, dipanggil untuk melaksanakan sholat mi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu mengingat Allah, wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Di ayat ini jelas bahwa ada seruan khusus kepada kita orang beriman untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, yang kita kenal sholat Jumat yang kita lakukan pada hari ini. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli.
Orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu ketika ada panggilan ibadah, namun di saat itu juga mereka mendapatkan tantangan perdagangan mereka, hasil tangkapan ikan mereka pada banyak pada hari itu, sehingga dia minta di hari yang lain dilaksanakan ibadah secara bersama. Sesungguhnya ketika kita memenuhi panggilan Allah ketimbang jual beli dalam mencari penghidupan dunia, jauh lebih baik panggilan Allah kita dahulukan dan jauh lebih utama ketimbang dunia yang ada. Kita tahu bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar Mekah ketika azan dikumandangkan, mereka meninggalkan toko-toko mereka. Mereka meninggalkan jualan-jualan mereka, walaupun pada saat itu ada pembeli yang datang. Karena memenuhi panggilan Allah berada di atas yang lainnya, di atas kepentingan-kepentingan dunia yang ada. Pada hari ini kita lihat masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin melanjutkan jual belinya, sementara Allah telah memanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat ini. Artinya dia masih menulukan kepentingan dunia ketimbang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa hari Jumat menjadi hari yang istimewa? Karena ada sejarah-sejarah yang ada di dalamnya. Di antaranya yang pertama saat di mana Nabi Adam alaihissalam dimasukkan dan dikeluarkan dari surga, diturunkan ke langit bumi karena kesalahan yang dilakukan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, memakan buah khuldi. Kemudian pada hari Jumat juga dikisahkan bahwa wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, di saat di mana doa-doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah adalah di hari Jumat ini menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika di mana amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang lain. Makanya Jumat ini menjadi satu hari besar di dalam pekanan yang kita ikuti. Kemudian dikhususkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, saat mana kita mesti segera memenuhi panggilan Allah dengan memperbanyak berzikir. Jumat ini bukanlah waktu yang tepat untuk kita menikmati bisa tidur dengan angin AC yang sejuk, kemudian kita meninggalkan zikir, bahkan juga tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan. Kadangkala ini menjadi ujian yang berat bagi kita, di saat mana mungkin sebahagian merasa letih, merasa lelah, dan butuh untuk bisa istirahat. Kadangkala dimanfaatkan waktu menjelang sholat Jumat ini untuk bisa tidur. Kalaulah seandainya kita dalam kondisi seperti ini, ketika kita tidak lagi mengenal, mengetahui, menyadari di mana posisi duduk kita, maka sesungguhnya wuduk yang kita lakukan menjelang masuk ke dalam masjid sudah batal. Kadangkala karena keawaman jemaah dia tidak mengulang wuduknya, atau mungkin karena sebab lain, karena safnya bagian depan, sementara dia hilang kesadaran ketika dia tertidur sejenak. Tertidur sejenak sesungguhnya dalam ilmu fikih telah membatalkan wuduk ketika dia tidak sadar lagi di mana posisi dia duduk. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya banyak amalan yang bisa kita lakukan mulai dari sejak Kamis malam kemarin sampai nanti menjelang waktu maghrib, merupakan waktu yang istimewa di setiap pekannya. Di antara yang kita lakukan dalam disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak selawat, memperbanyak membaca selawat.
Sebagaimana Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi. Dalam ayat ini dikatakan kaum muslimin, Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Makanya kita disuruh untuk bisa sering-sering bersalawat, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kapan perlu kita rutinkan di setiap hari kita. Di dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan balasan kepadanya 10 kebaikan. Makin banyak kita bersalawat kepada Nabi, makin banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Yang kedua adalah memperbanyak doa kita. Sesungguhnya kita manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Banyak kebutuhan hidup yang mesti kita mohonkan kepada Allah. Oleh karenanya jangan kita malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah waktu-waktu yang tepat untuk bisa kita memohon, bermunajat, merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah keluhan hidup kita kepada Allah, karena Dia tempat kita yang paling tepat untuk minta tolong, tempat yang paling tepat untuk mengadu, bukan kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah di hari Jumat ini. Kalaupun di hari-hari sebelumnya kita telah terbiasa bersedekah, berinfak, lebihkanlah nominalnya, jumlahnya di hari Jumat ini, sehingga nilai keutamaan Jumat ini tidak tersia-siakan dalam harta yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya juga ada disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada beberapa keutamaan ketika kita bisa merutinkan setiap pekan membaca surat Al-Kahfi. Bukan berarti surat itu saja yang kita baca. Bagaimana juga kita mengurutkan bacaan Al-Quran kita di setiap harinya, setengah juz, 1 juz, atau mungkin sesuai dengan kemampuan dan kecepatan kita dalam membaca, serta target-target amalan harian yang kita rencanakan. Di antara keutamaan membaca surah Al-Kahfi, menghindarkan seseorang dari fitnah Dajjal. Ada satu anjuran ketika menjelang akhir zaman kita bisa menghafal surah Al-Kahfi, bahwa Dajjal akan hadir, akan datang. Dalam gambaran Rasulullah dikatakan, kalau engkau bertemu dengannya maka hendaklah engkau lari. Kemudian dalam solusi lain, bacakan surah Al-Kahfi, maka dia akan mampu melindungi engkau. Kemudian yang kedua, mendapat ridho dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya kebaikan, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah membaca surah Al-Kahfi Kamis malam di hari Jumat, ada akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mampu meleburkan dosa-dosa yang kita kerjakan, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dengan kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, membaca surah Al-Kahfi, zikir dan istighfar lainnya. Kemudian akan dijaga dari gangguan-gangguan setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, yang mestinya tidak kita jadikan teman dalam kehidupan, melainkan musuh yang harus kita jauhi. Segala macam bentuk bisikan-bisikan yang tidak baik, yakinkan itu berasal dari setan yang menggelincirkan kita, yang menyesatkan kita, yang kita hadapi dengan memperbanyak istighfar, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam khutbah pada siang hari ini. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan, kemudahan dalam memanfaatkan momen-momen penting dalam Islam ini. Oleh karenanya tidak mudah
merubah penanggalan-penanggalan dalam Islam itu, karena dia berkaitan dengan amalan-amalan utama yang mesti kita dapatkan, kita raih momen itu untuk mendapatkan nilai yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dunia ini adalah dunia mazra'ul ibadah. Dunia ini adalah ladang untuk beribadah. Makin banyak kita beribadah, makin banyak investasi akhirat yang kita siapkan untuk meraih keberkahan dan kebahagiaan akhirat kelak. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.